angkanya. Kalau keyakinannya besar, keyakinannya tinggi, otomatis Anda take action, pasti. Nah, kalau coba diteliti dalam diri sendiri, atau coba amati, Anda punya tim, kalau dia tidak pernah action, begitu selesai AAJI dan sebagainya, ngeplas hilang, muntaber, mundur tanpa berita, hipertensi, ya, hilang pergi tanpa permisi gitu ya. Nah, itu Anda lihat, berarti keyakinannya yang mesti dijadikan dulu. Panggil lagi orang-orang yang pernah hilang, ya, kita istilahkan domba-domba yang pernah hilang, kumpulin lagi, dimasukkan lagi, kasih undangan, kasih tahu, sekali ini kamu dengarkan, setelah ini, kalau kamu tidak mau di industri ini nggak apa-apa, paling tidak saya mau kasih kamu sekali kesempatan lagi, ya, undang itu. Kalau keyakinannya tinggi, dia take action, ya. Kalau dia ambil, wah oke, saya yakin dengan apa? Perusahaan, Prudential number 1 dan sebagainya, ya. Produknya saya yakin. Nah, makanya tadi kan Elizabeth bilang sering ikut kelas training dan sebagainya, ya. Nah, kecuali Anda mandiri, bisa lihat Anda proposal buat sendiri segala macam, banyak improve sendiri, ya. Tapi acara itu penting. Saya selalu katakan sama tim saya di sana, boleh dipotong tangan saya. Orang yang hadir di setiap acara pasti dia akan lebih sukses. Tidak ada orang yang sukses jarang hadir di acara, nggak ada. Tuhan nggak adil, nggak pernah datang di acara mau sukses, nggak mungkin. Bisa sukses, tapi suksesnya hanya sekali 2 kali. Dia nggak bisa continue, nggak bisa setiap tahun start, nggak mungkin. Kenapa? Oh, manusia ini kan lemah, ya. Jadi penolakan di luar sana membuat dia down. Nah, dikuatkan di mana? Di acara seperti ini, entry, acara modul dan sebagainya, ya, kelas-kelas itu. Kalau keyakinannya tinggi, dia akan take action. Oke, aku percaya ini, aku percaya aku ini konsultan yang bagus, aku ini agent yang attitude-nya bagus. Oke, take action, dia ke lapangan. Karena dia yakin, dia take action, maka dia mengerahkan seluruh potensi maksimalnya dia. Ngomong sama orang, ketemu orang, pede dia. Nah, karena potensinya dikerahkan maksimal, otomatis dia closing. Nah, kalau dia closing, nambah yakin lagi. Nah, nambah keyakinan tinggi lagi, tambah take action, tambah rajin, tambah itu. Nah, ininya dulu pertama kali dibenarkan dulu, baru kita bicara masalah teknis. Apa sih yang membuat orang itu gampang closing dan sebagainya, ya. Nah, ini dulu mindsetnya ini, ya, Anda harus sadar. Pertama kali klik bisnisnya. Nah, nggak klik, nggak apa-apa, belajar lagi. Dunia asuransi harus sadar, memang ditolak. Nah, tapi kenapa? Saya kasih tahu sama agent baru. Kalau kamu ditolak 10 orang, 15 orang pun, Anda mesti, kalau ditolak 10 orang, belum ada yang closing, 20, belum ada yang closing, 30, nanti closingnya bukan 3. Tadi sama seperti kalau kita main kartu tuh, saya nggak bawa, ya. Di dalam kartu, remi 42, selalu ada joker 2, ada as 4. Itu membuktikan apa? 4 itu ada closing. Dalam 42 kartu Anda akan closing 4. Terus ada 2, berapa kartunya? Oh, 52, ya, saya nggak pernah main kartu soalnya. Yang 2 joker. Joker artinya apa? Anda closing big case. Pasti, ya. Nah, itu prinsipnya yang Anda harus sadar. Jadi kalau misalnya Anda ambil 2 minum, oh asuransi bohongnya aja, 5 wajib. Wah, saya sudah punya banyak asuransi dan sebagainya, ya. Nah, itu, ya. Jadi Anda mesti tahu sendiri ini. Setelah itu keyakinan meliputi ini. Nah, ini dulunya diberesin. Oke, baru kita bicara masalah di lapangan, ya. Ini di lapangan ataukah lebih baik ada yang tanya atau gimana? Saya jawab. Nah, jawab, ya. Nah, tadi saya nyambung gede, ya, gede siapa namanya? Gede Parana. Oh, ya. Nah, itu dia kan bilang referensi, ya, referensi. Teman-teman, saya kan banyak fokus di tim, ya. Jadi saya batasin juga tahun kemarin kan saya apinya 1M, ya, pribadi, ya. Tahun ini saya berkata bahwa enggak, saya harus bangun direct unit, ya. Jadi tahun kemarin baru promosi cuma 3 UM, meleset, ya, dari impian. Tahun ini juga rencananya 5 atau 6, mungkin hanya 4 ya kejadian, ya. Tapi saya harus fokus untuk fondasi, karena yang salah, karena kelakuan yang saya lakukan salah, maka saya harus nyiapkan fondasi tahun 2012 nantinya. Nah, saya nggak mikir untuk produksi pribadi, tapi kalau dapat, nggak, pokoknya gini, kalau antara pilihan fokus ke agent, pada hari yang bersamaan, agent membutuhkan saya, dengan klien membutuhkan saya ambil agentnya dulu, daripada pribadinya, ya. Nah, tapi kira-kira 2 minggu lalu salah satu klien saya
klaim hospital. Nah ini teman-teman, ya sepanjang 19 tahun saya di perusahaan yang dulu tidak ada pernah klaim yang nggak dibayar, nggak pernah. Jadi kalau teman-teman yang nggak confidence, lihat kalau klaim nggak dibayar itu pasti kesalahan bukan di perusahaan, pasti, ya. Dan kemudian saya join dari Januari 2010 sampai Desember, total klaim yang yang terjadi di klien pribadi saya lebih dari 12 polis, ya lebih dari 12 polis, dan luar biasa. Klaimnya nggak ribet, nggak ganggu kita. Kenapa? Karena dia pakai kartu. Kalau di asuransi lain kartunya bayar, di Manulife itu kartu bayar, ya. Nah ini, dan itu hanya di rumah sakit tertentu aja. Kalau di Prudent di Surabaya semua rumah sakit bisa berlaku. Jadi saya nggak repot-repot, dia masuk nggak pakai bayar, dia keluar nggak ganggu saya, ya. Kemudian klien ini klien saya di asuransi yang dulu lama, 19 tahun, saking lamanya saya lupa, karena klien kan ribuan. Ketemunya di airport di Singapura. Di airport di Singapura tiba-tiba dia ingat saya. Ini loh, saya loh, klienmu yang pertama-tama. Oh iya. Nah, terus saya bilang, keluar kok nggak pamit? Ya kan nggak semua klien saya pamitin kan, banyak dong kliennya toh. Terus habis itu saya bilang, dia tanya, kamu di mana? Di Prudent. Wah kebetulan, saya mau ngambil Prudent sama izin Jakarta dari Surabaya. Loh, tapi kalau kamu Prudent ya saya ngambil di kamu aja, karena udah biasa langganan ya. Nah singkat cerita dia masuk dan sebagainya, dia bayar premi 10 juta per bulan ya. Terus setelah itu satu keluarganya beli lagi sekitar 17 juta per bulan ya keluarganya itu. Terus dia sakit. Nah dia sakit, masuk rumah sakit pakai kartu dia. Nggak ganggu saya, keluar juga nggak repot-repot. Tapi dia di Jepang sudah SMS, kebetulan sakit perutnya. Saya punya kenalan banyak dokter toh. Saya telepon dokternya, dok minta surat pengantar dok, dia mau langsung periksa aja. Kalau ditemukan sakit ya diobati, kalau enggak ya hanya check up aja karena sakit ya. Tapi dia kan harus opname. Nah teman-teman, kalau menjelaskan masalah hospital itu teman-teman juga harus clear, jelas. Saya selalu orang baru closing, saya baru pertama kali presentasi, saya selalu tinggalkan daftar penyakit yang tidak di cover setahun terakhir, karena saya nggak mau bertengkar sama klien di situ. Pak, ini harus dijaga. Setahun pertama tidak boleh klaim. Jadi begitu klien saya di Jepang tadi SMS, saya langsung lihat polis saya, polisnya dia baru setahunnya baru tanggal 27 November. Di Jepang saya SMS dia balik, kalau diketahui batu empedu tidak dibayar, batu ginjal nggak dibayar, ya toh. Tapi di luar itu boleh langsung klaim. Karena itu, oke nggak apa-apa, mungkin juga bukan itu. Nah singkat cerita dia keluar, harusnya saya nggak usah repot toh. Dia nggak telepon lagi kok. Saya kasih surat pengantar, dia masuk. Dia masuk hari Minggu, Senin, tapi kok nggak enak kalau klien kita nggak servis. Ya, saya telepon, kayak apa? Mau tanya kesehatannya aja. Dokternya ngomong apa? Ada masalah? Enggak, udah keluar kok. Oke. Loh, dia itu berapa hari? 2 malam, karena pemeriksaannya banyak. Nah, singkat cerita dia kan kasih 2. UPHS dengan Prumed ya, otomatis dia dapat untung. Saya datang ke tempatnya dia, saya urus, saya bilang ini, dikasih gratis uang untuk berobat kemarin, untuk rekreasi di rumah sakit, saya bilang gitu. Dikasih duit berapa? 2 juta. Lu kok bisa? Kan aku udah dibayar semua. Ya memang programnya seperti itu. Nah, dia otomatis saya uruskan surat keterangan dokter di rumah sakit. Dokternya, teman-teman, servis itu penting, mendatangkan klien banyak. Waktu dokternya saya minta buat surat itu, dokternya bilang, loh kok enak, agennya asuransi sih nemeni di dalam. Jarang loh, biasanya klien minta sendiri pasien. Nah, saya bantu minta loh. Ya, terus langsung klien saya itu promosi terus sampai hari ini, sampai kemarin. Nah, ini kembali lagi referensi. Saya langsung minta referensi dong, Pak. Kan servisnya udah bagus nih Prudential, kasih referensi. Dia langsung kasih referensi. Referensi pertama, diteleponkan kliennya, dibawa ke kantornya dia. Jadi saya tinggal ke kantor dia promosi. Enak ini Prudent dan sebagainya. Langsung closing. Nah, kemarin juga sama, referensi. Jadi mintalah referensi pada klien Anda yang puas dengan servisnya Anda. Puas bukan berarti klaim. Puas, kepuasan pertama dari mana teman-teman? Cirinya? Waktu kapan? Teman? Iya. Saya polis, saya tiap hari mesti nyelidiki polis dulu. Polis jadi saya langsung ngantarkan. Itu servis pertama yang paling bagus. Jadi begitu ngantar polis, jelaskan isi polis, kasih souvenir, kasih kartu nama kita. Kan pertama sudah prospek kasih kartu nama. Kadang mereka hilang, Pak hilang nggak? Saya tempelin di depan polis ya. Jadi kalau ada apa-apa, anytime bisa gampang cari saya. Nah itu klien udah suka. Jadi begitu tuh suka, bisa yang lainnya. Ya dari situ teman-teman. Dan teman-teman kemarin yang closing itu gini, saudaranya di Manulife,
adiknya loh Pak dengan oleh. Saya lihat polisnya 20 polis. Ya. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Buat agent baru, kalau sudah nemui klien yang sudah insurance mandate, jangan bilang, waduh dia sudah punya banyak asuransi Bu Iren, gimana ini? Nah, jangan langsung mundur. Kalaupun teman-teman harus mundur dengan elegan. Wah, ini memang sudah dipelajari dan sebagainya. Wah, masih baru, pengetahuannya dangkal. Nggak apa-apa teman-teman, ya, nggak apa-apa dulu. Yang paling penting, Anda jangan pernah mundur dulu, ya. Setelah itu lihat. Nah, ini satu kelebihannya. Sepanjang dia tidak punya yang namanya alliance, pasti teman-teman closing. Kenapa? Kasih tahu gini, kita kalau deal orang kaya nih, bukan berarti alliance closing enggak, tapi Anda akan berargumentasi, sedikit berargumentasi. Tapi kalau dengan yang di luar itu tidak perlu berargumentasi. Kenapa? Saya selalu katakan, ini hampir sama contoh ya. Saya dipanggil di satu perusahaan mau mengasurasikan level direktur ke atas, ya. Dia udah panggil 3 perusahaan asuransi. Saya perusahaan asuransi yang keempat dan saya nggak perlu tanyakan, Pak produknya di situ tawari apa? Baru saya nyocokkan enggak? Saya langsung pada intinya, Pak, semua perusahaan pasti punya keunggulan. Saya katakan bahwa Prudential keunggulannya satu. Kalau Bapak cuma mau beli hospital, itu di asuransi manapun ada. Prudential termasuk unggul, tapi tidak nomor 1. Jangan takut. Nggak semua. Kalau Prudential nomor 1, ya yang lain kokut. Ya, nggak harus nomor 1 produknya loh ya. Nggak harus. Waduh, harus dipaksa Prudential enggak? Tapi Anda boleh jual yang nomor 1-nya Prudential. Nomor 1-nya Prudential adalah perlindungan penyakit kritis. Nggak ada yang seperti itu. Anda harus benar-benar menyadari kelebihannya apa. Nah, saya katakan, kalau hospital kita punya Pak, dan kita salah satu yang terbaik, tapi bukan satu-satunya yang the best. Saya selalu katakan di depan. Kenapa? Kalau Anda terlalu ngecap, orang sudah nggak suka. Ya. Kalau kita pergi ke toko Pasar Atum, saya pergi ke toko, nawar, terus orangnya bilang, wis paling murah punya kucing, percaya aku nggak rugi gini-gini. Saya nggak mau beli malah. Tapi kalau yang punya toko bilang, nggak apa-apa, Ci, coba cari toko lain aja. Ya, saya rasa sih punya ini sudah harga paling murah. Tapi nggak apa-apa, nanti cek dulu ya. Ini nggak cocok, boleh balik sini lagi. Nggak usah saya cek, langsung saya beli. Itu secara psikologis, karena dia nggak takut dibandingkan. Ya, kalau Anda selalu ngomong punya nomor satu terus, nah, ya itu bedanya. Terus saya tak kasih tahu dia, kalau hospital biasa, tapi Pak, untuk orang level menengah ke atas, orang yang kaya, itu dia nggak perlu sebenarnya hospital. Kenapa? Kalau sakit yang biasa-biasa Pak, tapi saya nggak kasih tahu, kan kadang-kadang klien kita bukan yang kaya yang biasa ya. Jadi kita kan, saya hari ini mau kasih ada teknik yang bisa dijual di segala lapisan ya masyarakat. Jadi saya kasih tahu kepada dia gini, kalau hospital itu umum, ya semua punya. Tapi orang kalau sakit contoh ya, demam berdarah, tipes, infeksi usus, operasi empedu, tidak membuat kita kehilangan aset atau kasarannya miskin ya. Tapi kalau misalnya kita kena penyakit yang terbaru gini Pak, saya keluarkan daftar 34 penyakit kritis, selalu di prospek, selalu awal saya kejar. Sekarang ada pencuri baru. Kalau pencuri biasanya nyuri harta kita, ini mencuri aset kita Pak, yang ini Pak, daftarnya ini. Nah, Prudential punya kehebatan, hanya Prudential lah satu-satunya yang mengcover kalau sampai ada diagnosa mengenai ini dari mulai tahapan awal, intermediate sampai tahapan akhir. Dari yang klaim cuma sekali sampai klaim yang 3 kali, semua kita punya, itu kelebihannya. Nah, jadi orang akan mikir, kalau dia cuma hospital, ya kalaupun sorry ya, misalnya saya sakit pun ya pasti bisa lah, carikan uang bisa. Tapi kalau ada diagnosa kanker, nah, kalau kena stroke, loh, Rin, apa bedanya? Kan hospital diganti semua, Pak. Untuk penyakit 34 ini, perawatan yang terberat adalah setelah keluar rumah sakit. Kalau hospital, Bapak hanya diganti pada waktu stay di rumah sakit. Nah, ya, ada penyakit yang tidak bisa. Contoh, saya selalu pakai contoh HIV karena transfusi. Itu nggak mungkin sakit, dia nggak masuk rumah sakit, betul kan? Nah, dia nggak masuk rumah sakit. Parkinson, Alzheimer, nggak masuk rumah sakit. Pikun kan ada kerusakan di saraf-sarafnya ya. Nah, itu nggak mungkin, nggak stay di rumah sakit dia. Kecuali kalau luka bakar, ya toh. Kalaupun stroke, biaya perawatan setelah keluar rumah sakit, kemoterapi segala macam. Nah, itu yang besar Pak. Nah, kalau Bapak beli yang model seperti ini, kita garansi uang balik. Anda nggak usah ngomong 10 tahun, 15 tahun uang balik, kan masih pertemuan tahap awal. Ya, garansi uang kembali. Loh, artinya kalau klaim nggak kembali? Enggak. Baik klaim ataupun nggak klaim,
apa yang Bapak setorkan kita kembalikan semua. Bapak sekarang asuransikan mobil, ya, mobil 200 juta, asuransinya bayarnya paling minimal 5 juta rupiah. Kalau klaim diganti kan, uangnya nggak balik. Kalau nggak klaim, hilang Mak, hilang. Nah, kita jauh lebih bagus daripada itu. Klaim nggak klaim, jaminan uang kembali. Masa sih, Mak, ini kan perkataan saya aja, belum ada hitam di atas putih. Kalau Bapak mau, saya akan buatkan penawarannya. Bapak akan lihat apa yang saya katakan itu benar atau enggak. Ya, kecuali kita punya laptop loh ya, langsung saya biasanya pakai kertas putih, tantangan di atasnya kertas putih, nanti saya print. Ini ya Pak ya, sip ya, langsung. Jadi udah tahu. Kalau punya laptop, kalau nggak punya nggak apa-apa. Kasih tahu seperti itu, saya akan kembali ke kantor. Ya, ada banyak lah. Tapi saya lebih baik interaksi ya. Mungkin pertanyaannya di lapangan, boleh nggak ada yang ngajukan pertanyaan aja? Jadi saya bisa jawab. Saya mau tanya? Ya, silakan Pak. Yang depan mana? Oh, yang depan dulu ya. Kalau yang tanya tolong berdiri terus yang jelas ya, Oh ya. Berdiri aja, berdiri terus yang jelas ngomongnya tolong. Gini Bu, kemarin saya itu prospek di luar kota. Orang yang prospek ini sudah ikut Allianz. Nah, yang saya tanyakan tuh pertama itu dari Allianz tuh gini, dia ikutnya sebulan 30 juta, itu satu keluarga, papa, mama, anak-anak. Tapi di situ tuh pakai spouse karena ada istrinya, dan anak-anaknya itu pakai parent payer. Tapi karena usianya 19 sama 20 tahun, itu tanda tanya besar sama saya. Kok bisa Allianz ngasih spouse dan ngasih parent payer sama anak yang usia 19 sama 20 tahun? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini baru ikut itu tadi, kasusnya tadi baru ikut itu sekitar 17 bulan. Nah, dan karena dia memang anaknya kan dokter, masih kuliah, dan anaknya nyuruh ikut insurans. Ma, Pak, gimana caramu? Mama, Papa, cari insurans yang bagus. Dan karena dia nyari, dia dapatnya Allianz duluan dari ikut Allianz. Dia ikutnya UP Jiwa itu 1M, sakit kritis 1M, kecelakaan 1M, dan dia di situ tidak ada PHS, MED dapatnya di Allianz. Dan ketika baru ke 17 bulan, bapaknya itu stroke ringan, dari mulutnya pekot dia. Tapi belum sempat dibawa ke rumah sakit, stroke-nya balik lagi. Nah, terus diperiksakan di rumah sakit di Solo, itu katanya ada penyumbatan di otaknya. Dan itu pun ketika ikut, itu yang nanganin bosnya langsung Allianz yang di Solo. Nah, stroke kalau setahu saya kalau sudah metode balik lagi itu kan nggak tercover di Prudential, harus nunggu masa tenggang. Dan itu ketika dia metode balik lagi katanya ada penyumbatan, uang 1M itu keluar itu di Allianz itu 1M-nya itu keluar, sakit kritisnya itu keluar. Ya sudah, berarti pertanyaan besar saya itu ada dua Bu ya, kenapa usia 19 sama 20 kok dikasih parent payer? Yang kedua, stroke itu tadi sakit kritis 1M itu keluar itu kalau di Prudent kan 2 kali tahapan, 20% sama 80%. Kalau yang di Allianz cash dapatnya tuh langsung 100% gitu Bu ya, langsung dapat. Dan saya itu dikasih laporannya semua Bu, jadi ditunjukkan semua laporannya dia dari Allianz itu ditunjukkan semua. Dan karena baru 17 bulan ikut, otomatis kan diberhentikan semua. Jadi dia punya dana yang 3 tahun sampai 10 tahun, itu masih ada dana sekitar 360 juta dikalikan 8 tahun. Itu seandainya dana itu kan sudah siap loh, dia kan ada di bank. Itu artinya dia buka polis baru lagi, dan baru tanggal 10 kemarin dia buka polis baru lagi, polis Allianz lagi, UP Jiwanya dibesarkan lagi, UP Jiwa dibesarkan lagi untuk istrinya sama anaknya 2. Berarti suaminya kan sudah nggak bisa lagi. Di situ ketika saya ketemu di sana, saya jabarkan yang karena dia sudah punya yang besar-besar, angka-angka besar gitu. Saya kan larinya kan paling saya kasih ke MCC, kan multiple discover dia tidak ada. Ya, betul. Saya kasih ke ESCC karena dia tidak ada. Saya kejar ke situnya, terus saya kasih CI, dia kan nggak ada. Terus dan saya kejar lagi, dia tak kasih PHS. Karena di sana di 2 polis dia yang punya, mamanya 2 polis, anaknya 2 polis semua, dia tuh udah ada kartunya. Dan mentok PHS, MED yang didapat itu cuma 15, 1,5 juta dia dapat. Dan saya menekankan di situnya itu loh Bu, gimana caranya untuk menghadapi lagi. Dia tanya lagi, coba bikinkan aku seperti ini lagi, saya bandingkan dengan Allianz. Itu sudah besar tanda tangan lagi, dia ikut lagi itu 12,5 per bulannya. Nah, terus
langkah saya gimana lagi supaya sebenarnya sih istrinya sih tertarik untuk ikut lagi, tertarik karena dihitung-hitungan gitu. Iya ya Pak Agus, kenapa nggak kemarin kamu datang? Sebab jiwa saya ini sekarang yang nguruskan saya. Kalau suami saya kan sudah oke, tinggal saya ini yang otomatis. Saya kan otomatis pencari nafkah juga sama anak-anak saya. Gimana Ibu? Cara saya untuk menghandle supaya dia juga dapat case yang itu tadi juga referensinya itu besar-besar. Wong dia ngasih referensi ke Allianz itu 5 referensi itu minimal itu per bulan yang direferensikan ke orang Allianz itu minimal per bulan itu minimal 15 juta per bulan nabungnya. 15, 20, 25, 36 begitu semua. Oke. Jadi kalau saya nggak nilai itu ya. Kalau saya nggak nilai itu kembali lagi ya. Prudensial bukan satu-satunya terbaik, bukan ya. Tapi kalau penyakit kritis karena Allianz kenapa? Dia kan sebagai pecahan dari Prudensial kan juga di Allianz ya. Cuma saya mau meluruskan dulu, kalau metode itu biasanya terganggu saraf 7. Nah, jadi itu bukan stroke. Tapi kalau kerusakan di sini pasti diganti Pak. Karena klien saya juga alami kerusakan, ada kerusakan permanen di sini, ada kelihatan kalau di MRI kelihatan langsung dibayar. Meskipun setelah berapa bulan memang nggak bilangan kayak harian nggak ya, dia sembuh total dia dibayar sama sekarang ya. Nah, langkah saya sesungguhnya ya, kalau saya nggak ada pikiran gitu, saya jadikan klien itu agent. Nggak mau, kan dia dapat pertama referensikan orang yang paling kaya di kota itu. Orang yang paling kaya di kota itu dia tuh per tahun ngasih pajaknya 150 juta per tahun, sampai orang banyak kaget. Pajaknya banyak sekali. Itu ketika orang itu ikut, dia per bulannya 36 juta. Dia dikasih kan sama agennya itu dikasih 3 juta. Kalau tadi pikir-pikir 36 juta per bulan 1 tahun ya akumulasinya berapa? Masa dia dapat 3 juta? Ya, kalau sama suaminya Bu jika nggak diizinkan, jangan itu rezekinya orang lain. Oke, jadi pertama kali kalau jadi agent bukan ngambil rezekinya orang lain. Sentuh sisi yang lain. Teman-teman pernah dengar Dokter Dani Fernando yang SB9 anak buahnya Turatna. Itu orang paling kaya di Samarinda ya. Nah, teman-teman juga pernah nanti kalau dengar sharingnya Bu Lisa Carolina. Itu juga suaminya juga tekstil ya, mungkin di bawah Sritek mungkin ya. Orang kaya dia. Tapi motivasinya untuk jadi agent berbeda. Jadi dia kalau yang Bu Lisa jadi agent karena hasil dari di asuransi sama dia dipakai untuk bangun gereja besar. Pak Dani juga sama. Jadi tiap hari dia harus tiap hari kalau nggak setiap minggu harus santunin anak yatim 2 juta per hari kalau nggak per minggu. Hasil dari asuransi dipakai untuk dia seperti itu. Cari ininya ya hot buttonnya apa. Nah itu pertama. Tapi kalaupun dia nggak mau, saya biasanya gini, jangan biasakan kita membandingkan dengan apple to apple. Oh ini kok kita nggak ada, kan kita ketahuan, oh kita nggak ada expose. Saya kan nggak hafal ya, nggak mungkin teman-teman. Satu hal, jangan biarkan Anda belajar produk asuransi lain. Kenapa? Anda belajar produk, kalau kulit luarnya nggak apa-apa. Karena apa? Kita belajar produknya kita sendiri aja butuh waktu kok. Bayangkan di klien yang kita cuma ketemu 1 jam, Anda detail nggak bisa. Pertama kali yang dilakukan adalah, ya berarti Allianz memang bagus. Kasih tahu dia, Pak, Bapak pilihannya betul. Akhirnya klaimnya dibayar ya. Nah, saya juga senang Pak, kalau ada perusahaan asuransi lain yang komitmen dengan janji, saya juga merasa senang. Karena kita bergerak pada kapal yang sama, yaitu di industri asuransi. Ya, saya nggak bahas produknya ini ya. Terus saya bilang kasih tahu gini sama dia, Pak, Bu, mungkin Ibu pernah dengar masalah investasi ya, yang namanya diversifikasi. Anggap aja Ibu taruh telur, kalau orangnya levelnya biasa saya, Bu, taruh telur jangan satu keranjang, satu pecah-pecah semua. Alangkah baiknya kalau Bapak udah puas, Ibu udah puas dengan Allianz, Ibu bisa coba dengan kita. Bagaimana saya mau menunjukkan servis saya, Bu, kalau Ibu belum kasih komitmen sama saya, Ibu belum beli polis. Nah itu bisa kasih tahu. Tiga tahapan tadi yang seperti Bu Iren bilang sudah saya lakukan semua. Kalau saya tadi mempelajari Allianz indah ya, cuma tadi kan orang itu kan menunjukkan. Jadi saya cuma saya baca keluarnya ada yang dia ada. Saya yang di Pruden ada, dan nambahin aja di situ. Iya, tapi benar, Pak Agus benar, sudah melihat, sudah pandai melihat asuransi lain bahwa Allianz memang nggak ada MCC, Allianz nggak ada ESCC, memang nggak ada. Nah itu yang saya jual terakhir itu isu dengan ESCC itu yang saya jual. Kan dia bilang gini, Pak, ini punya aku sudah maksimal belum? Allianz yang aku punya sudah bagus belum? Saya bilang bagus ya, memang bagus semua.
saya bagus semua, saya bilang bagus semua yang dikasih sudah bagus. Cuma ada beberapa yang belum terlengkapi di situ. Saya Betul. kalau si istrinya sih kayaknya oke gitu loh. Rasanya. Cuma suaminya ini yang masih tanda tanya gitu loh. Rasanya gini, satu-satu cara, kalau dapetin klien besar, nggak bisa langsung. Kalau kita rekrut agent bagus juga nggak bisa langsung, perlu terus keep kontak terus. Jadi kalau sampai seperti itu Pak, jangan ditinggal. Tapi nggak bisa juga langsung di-push saat ini juga. Tapi dikasih informasi, ya, dikasih informasi mengenai pruden. Saya selalu kasih klien mengenai BBM, mengenai pruden yang bagus, sudah mendapatkan ini, bayar klaim 9 miliar per hari dan sebagainya, sampai klien itu tergerak. Karena apa? Dia lihat Pak Agus orang yang paling konsisten menghubungi dia. Nah itu yang mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan seperti itu. Jadi nggak semua memang closing selesaikan secara logika ya. Oh bandingannya apa ini sama ini enggak. Tapi yang Pak Agus sudah lakukan sudah tepat. Pak tinggal tunggu waktu aja Pak. Tapi dipepet terus. Tinggal tunggu waktu pasti. Oke ya, luar biasa. Ya silakan Bu Yanti berdiri yang jelas. Oh iya, saya waktu saya di Manulife mau keluar, agent saya 400, leader saya 45. Tapi agent aktif loh ya, agent yang 2 bulan 1 case. Kalau 2 bulan nggak ada case pasti sudah saya terminate ya. Jadi yang ikut sama saya 15 orang. Jadi yang ikut sama saya 15 orang, saya baru bilang resign. Itu saya ada 2 tim ya, di tempatnya Steven, total tempatnya Steven sama tempat saya sendiri yang ikut hanya 4 orang. Jadi 3 orang sama saya di direct saya loh ya. Yang di tempatnya Steven sekitar lebih banyak 11 lah. Teman ada agent yang memang jadi pada waktu saya mau keluar itu saya nggak kasih tahu sebelumnya. Jadi waktu meeting gini hari itu juga saya bilang saya resign. Saya nggak mau mereka gelisah. Jadi saya keluar tanpa gini. Jadi hanya ada sekitar 15 orang yang ikut pindah. Itu pun teman-teman saya kasih tahu ya. Kita pindah dari Manulife. Ini yang membuat saya bangga di Pruden. Orang kalau pindah selalu minta jabatan lebih, betul kan? Yeah. Oh saya UM, saya minta apa sih SUM di tempatmu? Yang kedua, kita selalu minta garansi income. Ya, saya nggak perlu digaransi income karena saya bisa menggaransi income saya sendiri. Kalau saya klik dengan bisnisnya Prudensial, saya bisa tentukan saya punya income berapa ya. Nah, kalau misalnya yang tadi kan minta jabatan, kita semua saya kasih tahu teman-teman, kita turun 1 level. Ya, saya direktur ya level paling tinggi ya AM ya. Steven district manager turun jadi SUM, yang BM turun jadi UM, yang UM turun jadi agent. Ada UM saya kasihan, sudah kerja 9 tahun ya dan sudah jadi UM dan punya UM, tapi dia masih UM. Nah dia turun dari agent dari awal, nggak apa-apa. Dari situ saya membuat saya bangga sama Pruden, karena Pruden nggak butuh kita, karena di Pruden banyak orang hebat. Jadi pada waktu saya pindah ke itu, nggak betul. Sedangkan asuransi lain nawarin, oh uang sekian, yang paling getol adalah Ace sama Great Eastern, nawarin uang transfer fee 2 miliar. Kita jangan lihat yang jangka pendek, kita lihat hasil akhirnya. Nah percuma ya. Oke, itu pertanyaan jawab ya. Yang lain? Yang lainnya mungkin? Ya silakan Pak, berdiri, tolong yang jelas ya. Perkenalkan nama saya Herman, saya baru seminggu. Tapi ya baru seminggu, baru Senin kemarin saya bergabung. Luar biasa, selamat bergabung Pak di tempat yang tepat. Yang saya mau tanyakan, saya ini yang pasti teman-teman juga masih akan kesulitan menjual asuransi pada saat orang itu lagi sehat dan sepertinya saya tidak butuh asuransi. Strateginya, triknya seperti apa Bu? Supaya orang itu, oh iya, dia mau. Ya, nah sampai di sini pakai smart typing nggak? Pakai apa? Kalau presentasi pakai apa? Presentasi standar. Oh, Pak Ali ya. Oh iya. Nggak apa-apa Bu, Nggak apa-apa, saya bisa sharing cara presentasi berbeda, mungkin bisa jadi masukan juga. Ya. Saya teman-teman, saya kalau sharing antara jualan ketemu ini bukan ketemu teman loh Pak, ini ketemu orang yang baru ya, yang fresh, yang saya nggak kenal ya. Kalau ketemu teman langsung saya sebagai financial, jadi saya anggap saya ngomong masalah kamu nabung sekian, kamu manfaatnya, saya fact finding. Teman-teman, satu hal, kalau kita dikasih kesempatan untuk ketemu sama klien, misalnya kita ketemu 30 menit, dikasih kesempatan pertemuan 30 menit, pakai 75% waktu ini untuk ice breaking, untuk fact finding, untuk cari tahu kebutuhannya. Bicara asuransi itu hanya 25 menit baru langsung closing. Jadi yang paling besar adalah yang ini, ya. Jangan agent baru saya tahu, loh, tapi gimana caranya aku ice breaking? Masih baru. Kan
awal join visit dibarengin sama leader ya, Anda sebenarnya nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Waktunya leadernya kan sibuk, jadi waktunya terbatas gitu loh. Ya, tapi perlu nggak? Perlu, sekali dua kali perlu. Berikutnya jalan sendiri. Kenapa? Karena dengan ngobrol sama temen, kayak tadi yang sharing siapa tadi? Namanya? Nunung ya? Nah, nungguin sama klien 1 jam. Nah kalau diajak, leadernya diajak lah. Leadernya juga nggak punya waktu ya. Kalau seperti itu kan leader banyak urusan yang lain. Nah itu, bagaimana bisanya? Jam terbang. Jadi harus sering dulu ya. Baru ice breaking itu misalnya contoh apa? Pasti teman-teman tahu. Ya, lihat di mejanya dan sebagainya, pasti ada pelajarannya ya untuk itu. Nah, setelah dikasih waktu untuk ketemu, saya kalau bicara sama orang awam, antara prospek dengan closing sama. Dengan agent. Kalau jadi agent sama prospek sama. Selalu presentasi saya mulai dengan cara seperti ini. Tapi saya selalu bawa soalnya. Saya di mana-mana di restoran, di mana-mana kalau ketemu klien selalu saya bawa ya. Jadi ini saya kalau prospek nggak pernah bawa laptop, bawa ini aja. Saya buat bukan untuk apa? Saya buat untuk anak-anak saya yang nggak bisa nulis terbalik. Kalau saya kan sudah sering ya. Jadi saya buat ini untuk anak-anak saya yang nggak bisa nulis terbalik ya. Jadi saya biasanya gini, kalau ketemu orang awam, misalnya saya ketemu di mall, di mana ngobrol sama dia, saya mau sharing teman-teman satu hal. Ini bukan bisnis jualan, kita bukan menjual sesuatu, saya katakan. Selalu pada waktu BOP pertama kali saya tanya, siapa yang hobi jualan? Gak ada pasti. Siapa yang hobi ngobrol, cerita? Semua orang suka cerita. Nah, saya kasih tahu, Anda beruntung. Buat Anda yang hobi jualan, Anda pasti akan sukses di tempat ini. Buat Anda yang hobi bercerita, Anda juga akan sukses di tempat ini. Meskipun Anda nggak hobi jualan. Sama, saya bilang, Pak, Bu, saya mau sharing mengenai tabungan. Mungkin Ibu belum pernah dengar mengenai tabungan ini. Kita punya tabungan. Bu, kita punya tabungan yang namanya smart saving. Apa itu? Saya kasih tahu. Ibu kalau nabung di bank, ya. Contoh Ibu punya rekening bank apa? BCA ya. Ibu misalnya nabung di bank BCA. Bulan pertama sama ya mungkin. Bulan pertama Ibu nabung 500.000 rupiah. Bulan kedua Ibu nabung 500.000 rupiah. Bulan ketiga Ibu nabung 500.000 rupiah. Teman-teman, kalau angkanya ini dicocokkan sama segmennya. Kalau kita yang hadapin orang-orang biasa 500 supaya mereka gampang mau dulu, ya. Tapi kalau ini nggak hadapin orang average ya, untuk agent baru ya, agent baru. Tapi kalau agent yang advance tingkatnya nggak boleh pakai ini. Ini bikin malu karena standar dulu. Tapi ini harus dikuasai. Karena apa? Teman-teman, kalau top agent ini hebat, ilmunya tinggi, nggak bisa diduplikasi, nggak ada gunanya. Justru kalau presentasi ini simple, Anda sebagai leader, Anda menguasai dan bisa diduplikasikan kepada tim Anda, itu yang betul. Kalau yang hanya, wah dia agent hebat, tapi ngomongnya muali, saya nggak mungkin bisa ke situ, nggak ada gunanya. Anda akhirnya dapat yang beberapa gelintir orang yang hebat aja, tapi nggak masalah, ya. Tentunya Ibu nabung ini adalah ingin punya, mungkin waktu anaknya masih mau masuk kuliah atau pensiun, Ibu ingin punya uang sebesar 300 juta, ya. Tapi bulan keempat dokter bilang kita nggak beruntung, butuh 100 juta. Nah, ini kembali lagi angka ini dilihat umurnya. Kalau umurnya let's say 40 ke bawah, 100 juta masih bisa, ya. Nah, kira-kira Bu, BCA mau kasih nggak duit itu? Oh, nggak mau kasih. Paling BCA ambilin aja tabungannya 1,5 juta kalau ada payung waktu dulu buka. Nah, ambil payungnya, ya. Sehingga ini nggak terpenuhi, otomatis ini nggak bisa. Nah, sekarang orang makin pinter Bu, dia nabung di bank plus beli asuransi. Nah, bulan pertama dia nabung 500.000 rupiah. Bulan kedua dia nabung 500.000 rupiah. Bulan ketiga dia nabung 500.000 rupiah. Tujuannya sama, kepingin punya uang 300 juta. Nah, bulan keempat dokter bilang nggak beruntung, butuh 100 juta. Ada asuransi yang mau kasih kata-kata ada, nggak semua. Meskipun orangnya udah meninggal dunia, orangnya belum meninggal, ada yang mau kasih. Nah, tapi Bu, persoalannya nggak berhenti sampai sana. Orang kalau sudah sakit seperti ini, otomatis kemampuan bekerja berkurang. Sehingga penghasilannya berkurang, sehingga kemampuan dia menabung juga berkurang. Akibatnya, cita-citanya punya uang 300 juta tidak terpenuhi. Nah, kita punya satu jenis tabungan yang namanya smart saving.
menabung dengan cerdas. Bagaimana nabungnya, Bu? Sama, bulan pertama nabung Rp500.000, bulan kedua nabung Rp500.000, bulan ketiga nabung Rp500.000. Tujuannya sama, supaya punya uang 300 juta. Bulan keempat dokter bilang nggak beruntung, butuh 100 juta. Nggak usah khawatir, tabungan ini akan kasih kita cash 100 juta tanpa kwitansi rumah sakit. Ya, jelaskan itu, tanpa kwitansi rumah sakit. Loh, pakai apa? Pakai satu lembar surat keterangan dokter plus hasil laboratorium. Nah, yang istimewa dari tabungan ini adalah begitu dinyatakan dokter sakit, ibu nggak usah nabung lagi, tapi kita yang teruskan nabung. Setiap bulan ditabungkan terus sampai usia 65 tahun, dan ini dijamin. Artinya dijamin, Bu. Kalau di sini sudah sembuh, nggak usah nabung lagi, ditabungkan terus. Ini yang istimewa, sehingga keinginan ibu punya uang 300 juta akan lebih dari 300 juta rupiah. Kasih tanda lebih. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau nggak sakit gimana? Sama-sama sehat. Ibu kalau nabung 10 tahun, berarti kan 60 juta. Ibu dikasih bunga di BCA kan? Nah, yang kedua, ini juga 60 juta dikasih bunga. Di sini juga sama, 60 juta ditambah bunga. Tapi bunga atau hasil investasi, saya selalu katakan hasil investasi. Bunga atau hasil investasi yang di sini bisa lebih besar daripada di sini. Jangan bilang pasti, bisa lebih besar daripada di sini. Kenapa? Yang pertama, kalau di bank selalu kena pajak 20% ya. Kalau di kita enggak. Nah, ini bedanya, Bu. Kalau di bank, contoh, Elizabeth kasih contoh, tapi contohnya kita yang kecil. Contoh, Bu, saya nabung 300.000, ibu nabung 100 juta, suaminya ibu taruh uang 1 miliar misalnya. Bank pasti akan matre. Uang orang yang kaya dikasih bunga lebih tinggi. Nah, kalau kita enggak, Bu, kita menghargai setiap orang yang sama. Jadi 300.000 sampai dengan berapa miliar, hasil investasinya tetap satu. Jadi yang kecil bisa ikut yang besar. Itu rahasianya kenapa orang nabung di kita bisa punya hasil investasi atau tabungan yang sama seperti orang kaya dapatkan. Nah, itu yang saya pakai standar dulu. Ya, sama seperti pada waktu merekrut. Kalau saya katakan seperti ini, ke rekrutan saya katakan, bisa nggak kalau kamu di training mengenai ini, kamu bisa nggak bercerita mengenai ini? Oh bisa. Susah nggak kalau jual tabungan 500.000? Oh biasa. Gampang atau gampang? Oh gampang. Ya udah, baru lanjut. Kalau dia ngomong ini susah, ya kata jadikan agent. Lah mau disuruh cerita aja nggak bisa kok. Nah, jualan nggak bisa, cerita nggak bisa. Loh, terus mau dapat uang pakai apa? Ya, nah, dari situ udah saya kuncinya selalu ini. Selalu prospek orang kaya pun saya kasih gini. Rekrut orang yang kelasnya tinggi pun saya kasih gini. Kenapa? Loh, kok disuruh jualan kecil deh 500.000? Kamu tahu kenapa? Kalau kamu ngomong ini gampang sekali, berarti kamu besok punya agent. Kamu sekarang memang direktur. Tapi apakah agentmu semua direktur? Kan enggak. Kamu kan mungkin punya agent yang biasa, lulusan SMA. Nah terus kalau kamu tahu yang bisa jualan, agentmu enggak bisa. Kongkot, pasti. Pasti timmu enggak akan jalan. Karena kamu hanya orang pilihan, berapa orang. Nah, kenapa? Saya mau memberi kamu confidence dengan menjual, dengan sharing mengenai tabungan ini aja. Kalau dia mampu, dia punya income, nah langsung pakai bos ya. Nah segini, bayangkan kalau level yang seperti kamu, kalikan aja 500.000 dapatnya sekian. Kalau kamu 2 juta, kamu dapatnya sekian. Oh saya bisa jualan 5 juta, so oke nggak apa-apa, bagus. Ini saya bantu buat kamu, buat timmu. Kan saya tidak merekrut kamu sebagai agent, saya mencari leader. Nah saya mau kamu sebagai leader. Nah, ini kira-kira paham nggak Pak ya? Lebihnya. Ya, satu lagi pertanyaan. Fact finding efektif untuk orang-orang itu seperti apa, Bu? Kadang ada yang levelnya biasa, ada yang levelnya ini. Caranya kita membuat fact finding itu. Itu fact finding itu mencari kebutuhannya dia. Jadi dengan cara misalnya nih, Elizabeth punya anak berapa? 2 tahun sama. Nah, saya biasanya pertama kali kan saya mesti dikasih referensi, kembali lagi ya. Paling tidak saya nggak mau referensi mentahan. Jadi kalau ditulis nama sama nomor telepon, teleponan ini nggak pernah mau, nggak usah. Banyak di Europage banyak, jadi nggak usah. Jadi saya mesti kasih tahu gini, kira-kira kan dikasih referensi Elizabeth. Kira-kira Elizabeth ini sudah married belum? Oh sudah, anaknya cili-cili 2 kok. Oh langsung teng gitu ya. Terus dia kerja kok nggak? Oh ibu rumah tangga, suaminya aja kerja. Teng, berarti kan, wah kebutuhannya harusnya
perlindungan keluarga karena istri suaminya kerja. Kalau ada apa-apa dengan suaminya gimana dia? Kedua, pendidikan. Pasti loh. Nah, itu yang pertama kali kita dapat nama sama kurang lebih kondisi orangnya. Pada waktu ketemu, nah baru kita ngomong, anak sekolah di mana, Cik Elizabeth? Gini-gini. Oh, di sini. Wih, sekarang ya, kita yang melontarkan. Sekarang ya, biaya masuk sekolah mahal ya. Iya, kemarin tuh ya aku kena 10 juta gini-gini. Tapi aku yakin Bu Elizabeth pasti sudah sediakan tabungan pendidikan ya. Ya ada lah di tabungan TAKA NISP. Oh, Bu pernah ngecek nggak sih bunganya berapa sih TAKA? Loh emangnya kenapa? Saya soalnya punya tabungan TAKA. Memang benar, saya sudah cek semua ya. Itu bunganya cuma 4%. Pernah nggak hitung? Kira-kira dulu waktu kuliah, Bu Elizabeth kuliah di mana? Oh saya kuliah di sini. Nah, pernah nggak tak tahu sekarang biaya kuliah berapa? Nah, padahal kita dikasih bank bunga 4% ya, dengan iming-iming mungkin boneka atau apa Tupperware. Nah, itu ya, kita dikasih iming-iming itu bunga 4%. Padahal inflasi kan 7%. Berarti sebenarnya uang kita di bank nggak berkembang, daya belinya malah menurun. Sedangkan biaya pendidikan 7% ya, Bu. Nah, oh ya gitu dah. Nah, kita punya tabungan pendidikan yang hasil investasinya sejalan dengan inflasi. Lalu terus gimana maksudnya? Mulai masuk lagi ini. Nah, jadi dapatnya sekian dan sekian aja. Itu salah satu fact findingnya. Terus kalau misalnya yang lain, wah asuransi sudah banyak, ya, dia udah punya banyak asuransi. Wah bagus sekali. Beli di mana aja? Wah saya punya Manulife, punya ini dan sebagainya gini. Oh bagus, sudah ada hospitalnya enggak? Oh saya diganti sama perusahaan. Ibu sama anak-anak semua? Iya. Nah kalau dia bilang saya cuma diganti separuh, gampang kita masuknya. Oh dia udah diganti semua. Nah ibu beruntung. Kenapa? Karena ibu nggak bisa keluarin duit. Padahal sekarang hospital itu mahal. Anehnya Bu ya, hospital itu preminya mahal, tapi orang mau beli. Padahal ada manfaat yang jauh lebih bagus daripada hospital. Preminya murah. Loh maksudnya gimana? Contoh, Bu Elizabeth kan punya mobil. Mobilnya kan diasuransikan 100 juta, Bu Elizabeth harus bayar 3 juta per tahun. Kalau asuransi rumah, 1M, bayarnya loh teman-teman nggak sampai 1 juta. Ya toh? Tapi kalau mobil kita keberet, gak apa-apa, kita masih punya uang. Tapi maaf ya Bu ya, kalau ada rumah yang kebakar, harta kita habis di situ. Buat naikkan rumah lagi, harga bahan bangunan naik, nggak cukup 1M lagi. Itu kan ibu 1M dengan dihargai dengan harga lama. Tapi saya heran, aneh, orang kok malah mau beli asuransi mobil dengan lupa asuransi rumah. Saya tahu kenapa itu terjadi. Sambil ngomong sendiri, dialog sendiri loh. Belum jawab, saya sudah jawab dulu. Nah, kenapa? Karena seringkali nggak ada yang ngasih informasi atau nggak mengingatkan kita. Nah itu, kasih tahu gitu. Kita punya program yang itu nanti kalau saya tunjukkan, ibu akan kaget. Ibu nabung, dapat bunga, dapat hasil investasi, duitnya balik, kalau ada apa-apa di cover sampai umur 70 lagi. Nah, mau ada tertarik ya? Itu ada penyakit. Kenapa Bu? Kalau hospital itu ada beberapa penyakit yang nggak bisa di cover pada waktu stay di rumah sakit. Contoh. Nah, kita contoh yang lebih tinggi nggak apa-apa. Contoh, kita punya orang tua lah Bu, umur 70 lebih. Kan mungkin pikun segala macam, ada kerusakan di otak, ada yang muskular dystrofi, tiba-tiba harus kursi roda karena fungsi ototnya mengecil. Itu semua kan nggak perlu stay di rumah sakit. Tapi kan mesti panggil orang tusuk jarum cucu di rumah. Nah, biayanya gimana? Minum obat susu anlin, terus terapi yang glukosamin kondrotin, itu kan semua pakai uang. Nah, hebatnya kita kasih cash, terserah mau dipakai berobat atau apa boleh. Nah, itu aja keluar. Oh gitu ya, ya sudah kamu buatin. Bu, kalau dia nggak ngomong buatin, dia tipenya pendiam, langsung ngomong. Nah, gini, Bu Elizabeth, tadi kan saya cuma ngobrol, nggak apa-apa. Saya nanti akan buatkan aja, free of charge. Saya kasihkan aja, nanti ibu bisa baca-baca. Tertarik, mau nggak mau, buang aja. Proposalnya di tong sampah. Supaya apa? Nggak ada kesan bahwa kita ngoyok dia. Orang kalau nggak ada kesan, oh ini tulus orangnya. Tapi orang terlalu ngoyok, ada apa-apa? Pasti ada sesuatu di baliknya itu. Kadang orang berpikir seperti itu. Saya kalau ada orang nawarin deposito, nah saya bilang ini, tolong tinggalin nomor telepon SMS di nomor handphoneku ini, nanti pasti tak hubungin. Karena saya tipenya gitu, begitu saya nganggur saya pasti hubungin. Bunganya berapa rate-nya dan sebagainya. Nah pasti, apalagi kalau dia SMS balik-balik. Ini ada program promo ini, Cire, ini ada ini, pasti. Karena kalau SMS atau BB itu orang akan baca, ya. Saya tadi kemarin kasih tahu, tadi saya cerita mengenai klaim rumah sakit, dokter. Begitu saya promosi gitu, dokternya bilang, wih bagus ya, dia punya Manulife karena saudaranya di sana. Terus dia langsung bilang, oh makanya ada agent namanya ini, Tanto, BB saya terus. Setiap
ada update mengenai Prudential masih BB. Oh itu anak buah saya, nggak apa-apa dok, ambil di situ aja. Sama aja, saya balik kantor, saya bilang, Tanto itu loh, doktermu sudah mau. Nah, jadi BB itu ternyata BlackBerry kalau ada message ya di forward, itu orang kan lihat. Kalau nggak ada BB nggak apa-apa, lewat SMS. Ya, Anda rajin konsisten, pasti orang begitu waktunya beli, dia akan cari Anda. Ya, itu yang tadi Pak. Fact finding kan maksud itu, menggali kebutuhannya. Oke teman-teman, ini sudah jamnya makan siang. Ya, kasihan yang dengarkan juga. Iya, kita kasih apa dulu tuh Bu Iren ya, luar biasa ya. Ada sakit mungkin. Pastikan saya sebelum tutup ya. Ini kan final sprint teman-teman. Pasti leader Anda akan berusaha semaksimal mungkin bersama-sama Anda untuk mencapai impian. Cuman ada satu pesan saya ya. Gini, kalau hari ini ada penerbit buku datang kepada Anda, terus dia bilang, Pak, Bu, kita mau menerbitkan buku mengenai autobiografi. Nah, apakah jawaban Anda? Yang pertama, mungkin Anda akan berpikir, gila ini, aku loh nggak tahu kejelasan masa depan kehidupanku. Apa yang mau aku sharingkan di buku itu? Kehidupanku biasa-biasa, nothing special. Tidak ada perjuangan yang membuahkan kesuksesan manis. Itu. Atau Anda punya reaksi bingung, surprise, bingung. Apa ya yang mau saya tulis ya? Apa ya hal-hal yang aku capai dalam hidupku yang sukses, yang bisa di-sharingkan kepada orang lain pembaca yang membaca buku saya? Ya, bagian mana yang harus saya sharingkan? Ataukah Anda tersenyum, Anda bilang, ini pucuk dicinta ulang pun tiba. Banyak kisah hidup saya, perjuangan saya selama ini yang saya ingin bagikan kepada orang-orang yang membaca buku saya. Dengan demikian, kisah saya bisa memotivasi orang lain. Nah, teman-teman, waktu berjalan terus, ya. Buat teman-teman yang belum mencapai apa-apa di pekerjaan yang lama, nah ini saatnya Anda ibaratnya membuka buku Anda, merenung, duduk, membuka buku kehidupan Anda. Kira-kira saya sudah berbuat apa yang terbaik buat keluarga saya, yang belum menikah buat orang tua saya, ya, buat komunitas saya. Nah, sehingga Anda jangan sia-siakan. Demikian juga dengan buku kehidupan 2011. Buku ini mau ditutup 15 Desember. Nah, harus ada satu nilai buat Anda. Mungkin yang baru join, oke, saya mau pecah telur dulu. Ya, atau paling tidak sampai dengan 15 Desember saya mau mempersembahkan sekian api, mengejar kontes yang lain, kontes agensi dan sebagainya. Buat yang tinggal sedikit, kejar Starclub supaya foto Anda dari katalog. Itu cerita sukses itu dibaca oleh orang lain. Teman-teman, dibaca oleh anak Anda. Itu yang paling penting ya. Wah, aku bangga orang tua aku seperti ini dan sebagainya. Ya, kita setuju semua ya. Sukses ya. Oke.